Penghargaan Kalpataru merupakan penghargaan tertinggi di bidang pelestarian lingkungan hidup di Indonesia. Penghargaan ini diberikan kepada individu maupun kelompok yang telah menunjukkan dedikasi, kepeloporan, dan kontribusi nyata dalam menjaga kelestarian alam. Kalpataru menjadi simbol penghormatan bagi para pejuang lingkungan yang turut mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Dalam perjalanannya, Kalpataru diberikan kepada mereka yang mampu menghadirkan perubahan positif bagi lingkungan dan masyarakat. Penghargaan ini tidak hanya mengapresiasi hasil yang dicapai, tetapi juga semangat, ketekunan, dan komitmen dalam menjaga keberlanjutan sumber daya alam untuk generasi mendatang. Hingga saat ini, penghargaan Kalpataru terdiri dari 4 kategori, yaitu perintis lingkungan, pengabdi lingkungan, penyelamat lingkungan, dan pembina lingkungan. Keempat kategori tersebut menjadi bentuk penghargaan tertinggi dari pemerintah kepada individu maupun kelompok yang telah memberikan kontribusi nyata dalam pelestarian lingkungan hidup di Indonesia. Di tengah hamparan sawah dan perbukitan Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat, seorang anggota Polri membuktikan bahwa pengabdian kepada masyarakat dapat diwujudkan melalui aksi nyata bagi lingkungan dan kehidupan warga. Namanya Aibtu Al-Aswandi, anggota Polres Payakumbuh yang menerima penghargaan Kalpataru tahun 2014 dalam kategori pengabdi lingkungan. Berawal dari kepeduliannya terhadap kesulitan petani memperoleh air untuk mengairi lahan pertanian, Al-Aswandi bersama masyarakat membangun saluran irigasi yang menghubungkan sumber air ke area persawahan. Upaya yang dimulai pada tahun 2002 itu berhasil mengairi sekitar 75 hektar sawah. Dampaknya sangat besar. Sawah yang sebelumnya hanya dapat dipanen 1 kali dalam setahun, kini mampu menghasilkan hingga 3 kali panen. Produktivitas meningkat, kesejahteraan masyarakat pun ikut terangkat. Tak berhenti di sana, Al-Aswandi juga mengembangkan penghijauan pada lahan seluas puluhan hektar dengan menanam berbagai jenis pohon, seperti mahoni, karet, kakao, petai, dan durian. Ia bahkan memanfaatkan aliran sungai untuk membangun turbin mini sebagai sumber energi bagi masyarakat sebelum listrik pemerintah menjangkau wilayah tersebut. Kisah Al-Aswandi menunjukkan bahwa kepedulian terhadap lingkungan tidak hanya menjaga alam, tetapi juga menghadirkan manfaat nyata bagi kehidupan masyarakat. Dari saluran air yang sederhana, lahirlah harapan baru bagi ribuan warga pedesaan. Dari Sumatera Barat, perjalanan berlanjut ke Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Di daerah ini, seorang polisi bernama Aibda Dodi Permana menghadapi persoalan yang berbeda. Bukan kekurangan air, melainkan tumpukan sampah yang menimbulkan pencemaran dan konflik di lingkungan masyarakat. Berbekal kepedulian dan semangat perubahan, Dodi mengajak warga untuk melihat sampah dari sudut pandang yang berbeda. Baginya, sampah bukan sekedar limbah, melainkan sumber daya yang dapat memberikan manfaat jika dikelola dengan baik. Pada tahun 2011, ia mendirikan komunitas DP Partner dan mulai menggerakkan masyarakat untuk memilah serta mengolah sampah. Langkah tersebut tidak mudah. Banyak pihak mempertanyakan, mengapa seorang polisi justru sibuk mengurus persoalan sampah. Namun Dodi tetap melangkah, konsisten, dan kerja kerasnya membuahkan hasil. Ketika Bank Sampah DP Partner berkembang menjadi bank sampah induk dengan berbagai cabang di Kabupaten Lahat. Gerakan ini tidak hanya menciptakan lingkungan yang lebih bersih, tetapi juga membuka lapangan pekerjaan dan memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat. Atas dedikasinya tersebut, Dodi Permana menerima penghargaan Kalpataru tahun 2022 kategori pengabdi lingkungan. Kisahnya membuktikan bahwa perubahan besar dapat dimulai dari tindakan sederhana. Ketika masyarakat diajak peduli terhadap lingkungan, sampah yang sebelumnya dianggap masalah dapat berubah menjadi peluang dan harapan.
Di pesisir kota Balikpapan, Kalimantan Timur, terbentang kawasan mangrove yang menjadi benteng alami bagi kehidupan masyarakat pesisir. Namun bertahun-tahun lalu, kawasan ini menghadapi ancaman serius. Sampah, abrasi, dan kerusakan lingkungan menyebabkan kualitas ekosistem terus menurun. Melihat kondisi tersebut, Aibda Taufik Ismail, anggota Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Kalimantan Timur, memilih untuk tidak tinggal diam. Berawal dari kepedulian sederhana terhadap lingkungan tempat ia bertugas, Taufik mulai melakukan berbagai kegiatan konservasi. Bersama masyarakat, komunitas lingkungan, pelajar, dan berbagai pihak lainnya, ia membersihkan kawasan pesisir dan menanam bibit mangrove secara berkelanjutan. Pekerjaan itu bukan sesuatu yang dapat menghasilkan perubahan dalam waktu singkat. Mangrove membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk tumbuh dan berkembang. Banyak bibit yang mati akibat cuaca, gelombang, maupun kondisi lingkungan yang belum stabil. Namun Taufik dan masyarakat terus melanjutkan upaya rehabilitasi tanpa mengenal lelah. Tahun demi tahun berlalu, bibit-bibit yang dahulu ditanam perlahan tumbuh menjadi hutan mangrove yang kokoh. Kawasan yang sebelumnya mengalami degradasi lingkungan berubah menjadi area konservasi yang memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Mangrove yang berkembang kini berfungsi sebagai pelindung alami dari abrasi pantai, menjaga kualitas perairan, serta menjadi habitat bagi berbagai jenis ikan, kepiting, dan satwa lainnya. Lebih dari itu, kawasan tersebut juga menjadi sarana edukasi lingkungan bagi generasi muda. Banyak pelajar dan masyarakat yang datang untuk belajar mengenai pentingnya menjaga ekosistem pesisir. Bagi Taufik, pelestarian lingkungan tidak cukup dilakukan melalui penanaman pohon semata. Kesadaran masyarakat harus dibangun agar upaya konservasi dapat berlangsung secara berkelanjutan. Karena itu, ia aktif melakukan edukasi, sosialisasi, dan kolaborasi dengan berbagai kelompok masyarakat. Melalui pendekatan tersebut, semakin banyak warga yang terlibat dalam menjaga kawasan mangrove. Upaya panjang yang dilakukan selama bertahun-tahun akhirnya mendapat pengakuan nasional. Pada tahun 2026, Aibda Taufik Ismail menerima penghargaan Kalpataru atas dedikasinya dalam menjaga dan mengembangkan kawasan konservasi mangrove di pesisir Balikpapan. Penghargaan tersebut bukan hanya menjadi prestasi pribadi, melainkan simbol keberhasilan kolaborasi antara aparat, pemerintah, komunitas, dan masyarakat dalam menjaga lingkungan hidup. Kisah Aibda Taufik Ismail memperlihatkan bahwa menjaga alam bukanlah pekerjaan sesaat. Dibutuhkan kesabaran, konsistensi, dan komitmen jangka panjang agar manfaatnya dapat dirasakan oleh generasi yang akan datang. Di tengah tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, Ibda Ferry Novbrito Harsege, perwira siaga Polres Kulon Progo Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, hadir sebagai sosok inspiratif yang menunjukkan bahwa pengabdian seorang polisi juga dapat diwujudkan melalui kepedulian terhadap lingkungan hidup. Kiprah ini menjadi bagian dari wajah humanis Polri di tengah masyarakat. Berangkat dari keresahan terhadap persoalan sampah dan limbah, Ibda Ferry secara konsisten mendampingi warga mengolah sampah organik, limbah rumah tangga, hingga limbah sisa pertanian menjadi pupuk bernilai, sehingga bernilai ekonomi untuk masyarakat. Upaya ini telah berjalan sejak tahun 2018 dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat Kabupaten Kulon Progo, mulai dari meningkatkan kesadaran lingkungan hingga membantu perekonomian warga melalui pembuatan pupuk organik. Kiprah insan Bayangkara Polres Kulon Progo Polda DIY ini sekaligus menjadi bukti bahwa Polri tidak hanya hadir sebagai penjaga keamanan, tetapi juga sebagai penggerak kepedulian lingkungan. Atas konsistensi ini, Ibda Ferry meraih Anugerah Kalpataru Pengabdi Lingkungan 2024 sebagai wujud keberhasilan kolaborasi jajaran Polri bersama masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup. Aibtu Al-Aswandi mengalirkan kehidupan melalui pembangunan irigasi,
Aibda Dodi Permana mengubah sampah menjadi sumber manfaat bagi masyarakat. Sementara Aibda Taufik Ismail menjaga kelestarian pesisir melalui konservasi mangrove dan Ibda Ferry Novbrito Harsege sebagai polisi pengabdi lingkungan. Mereka hadir dari berbagai daerah dengan tantangan lingkungan yang berbeda. Namun satu hal yang menyatukan mereka adalah kepedulian yang diwujudkan melalui aksi nyata bagi alam dan masyarakat. Itulah wujud nyata dedikasi sebagian personel Polri yang peduli lingkungan dan berhasil meraih penghargaan Kalpataru. Sebuah cerminan semangat Polri presisi yang tidak hanya melindungi dan melayani masyarakat, tetapi juga berperan aktif menjaga kelestarian lingkungan demi masa depan generasi bangsa.